Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi, summa ila jami'i abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada was salihin wal a'immatil mujtahidin wal huffaz wal mufassirin wal muhaddisin wal ulama'il amilin aynama kanu min masyarikil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha, summa ila jami'i ahlil qubur minal muslimin wal muslimat, abaina wa ummahatina wa masyayikhina wa muallimina wa dhawil huquqi alaina, khassah muallifi hadzal kitab hadratus Syekh Romoyai Hasyim Asy'ari rahimahumullah wa nafa'ana bi ulumihim fit dharaini amin bi barakatil Fatihah. Segenap pengikut pengajian Halaqah Kitab Adabul Alim wal Muta'alim yang saya hormati, ini memang waktu dolek kantor MWJNU sing kira-kira rada adoh dedek ambek masjid itu angel. Lah masjid NU niku mesti ana ngene-ne barang niki. Nek gak ngene ya Gus Dur barang niki. Ini seingat saya pertemuan yang kedua. Dan kula sambil lali. Itu pertemuan pertama niku bulan apa itu? Maret nopo Februari? Nah, coba berarti sudah 7 bulan. Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. 7 bulan Pak Bu. Iya boleh sampai ngomong gak kerasa ya boleh, karena mungkin kita pernah dengar sebuah hadis bahwasanya memang termasuk min asratis sa'ah, tanda-tanda dekatnya hari kiamat itu yurfa'ul ilm wa yadharul jahl wa yataqarrabuz zaman. Kita tidak pernah menganalisa nek pancene tambah suwe tambah akeh sing bodoh niku jelas. Nanti ya sampean bayangno wong dulu itu saya waktu di Peloso itu mungkin kalau kakak kelas saya sekitar tahun 87 ke atas itu maharnya alfiyah itu antara 1900, terus kemudian waktu saya itu 750 maharnya alfiyah. Maksudnya nek diterima nggo kelas telu, terus kemudian menggunakan mahar apal alfiyah 750, tambah suwe mudun nek atik mahari tambah gede gak ono arek sing iso melbu kelas alfiyah. Jadi tambah gak patek pinter. Sampean jangan mikir tentang Imam Syafi'i, Imam Bukhari. Imam Bukhari mengatakan 600.000 hadis pelsanatnya saya itu hafal. Imam Bukhari. Lah kemudian ya taqarrabu zaman itu masa itu semakin cepat. Ya.
Ya tahu-tahu lho prosoku sik kaya 3 wulan 3 wulan 7 wulan kula kali jenengan niku ngaji niku. Kait kepethuk maneh ngaji Adabul Alim wal Muta'alim sudah 7 bulan. Jadi kalau Rasulullah pernah mensinyalir pancene zaman semakin hari semakin cepat, itu memang iya dan kenyataannya memang begitu. Makanya nek kate utang nang kancane ojo cepet-cepet waktune sampean. Sik tak gawe sik ya engko minggu ngarep tak balekno sampean tangi turu digugah wis santai. Nyaure. Lho kok prosoku sik wingi ya. Apolane wis 7 wulan kula dhewe ya lali tutuke. Tutuk pundi niki mulai niku? Napa waqala Ruwaim? Napa waqala Ibnul Mubarak? Saeling kula niku. Pundi Pak Arif? Tasik awal napa? Anil Hasan Al-Basri. Oh nggih. Nggih. Mestine niki diwaca tok nang cepet niki. Tak pikir kula pikir ngoten. Kula wacane cek nang cepet mukadimah iki. Dadi sampean maknani sing nang mari mukadimah cek nang tutuk bab awal ngoten. Wa anil Hasanil Basri lan saking Hasan Al Basri dipirengaken adzan rumiyin ya. Monggo dipun terusaken. Niki kula yakin seluruh pengurus MWC mboten enten niki sebab sakniki niki padha pengurus MWC niku waktune untuk berkumpul di enten acara sakniki. Kula kiambek niku nggih termasuk pengurus MWC teng Wonoayu Surya. Dadi sakniki tenggene Prambon dan duka napa mensikapi pil-pilan napa-napa. Pokoke undangane niku Tanfidiyah, ketua, sekretaris, bendahara, kalian Rois Surya, kalian Katib Surya. Pun monggo dipun terusaken. Wa anil Hasan Al Basri lan saking Hasan Al Basri. Biasakan begini nggih. Nek kula kali jenengan niku mendengar suatu nama, apa maneh zaman sakniki kan cukup mudah ya. Sampai mesti pernah dengar Ibrahim bin Adham, pernah dengar Sakik Al-Balkhi misalkan, atau pernah dengar Hasan Al-Basri, Ibnu Sirin, Ibnu Uyainah dan lain sebagainya. Pokoknya begitu kerungu ngono iku, coba sampean browsing, terus sejarah didik-didik ngono ya enggak apa-apa. Itu sampean usahakan begitu, sebab kita itu biasa nek sering kerungu masih gak tahu eruh persise itu koyok faham itu lo akhirnya dadi males. Sampai ingat-ingat itu sering kerungu koyok nek waya pidato kan sering kita mendengar begini, alhamdulillah berkat rahmat taufik soho hidayah saking Allah subhanahu wa ta'ala kula kali panjenengan sedaya saged hadir wonten majelis menika. Ini sing ngrungokno manduk kan. Padahal nek dipikir maneh rahmat iku apa, taufik iku apa, hidayah iku apa, malah ono sing ditambahi inayah barang. Sing gak ro merek roti bae. Nah, Hasan Al Basri itu sekitar lahir tahun 14 Hijriah. Terus kemudian asalnya di Madinah. Kemudian beliau pindah sekitar umur 18 tahun ke Basrah. Maka kemudian dikenal Hasan Al Basri. Qala dawuh sapa Hasan Al Basri, in kana namun ono satemene rajul iku layah ruju yektine metu sapa rajul fi adabi nafsihi ing dalem nata kramoi awake dhewe, membentuk etika pribadinya. Adabi nafsihi sinina ing dalem pirang-pirang tahun, sumas sinina mongko nuli pirang-pirang tahun. Kalau sekedar belajar tok sampean bisa, ilmu apa bisa, tapi untuk ta'adduban, untuk mempunyai etika yang baik itu dawuhe Sayyid Hasan Al Basri butuh waktu bertahun-tahun.
Wa an Sufyan bin Uyainah, lan saking sahabat Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, huwa anna Rasulullah, sak temene Nabi Muhammad, huwal mizanu, yaiku timbangan al akbaru kang gede. Nabi Muhammad itu sebagai barometer kita. Wa alaihi, lan iku ing atase Kanjeng Nabi tu'radu, dihadapkan apa al asya'u pira-pira perkara. Nek biasa wong Jawa dimaknani tu'radu den pentokaken apa al asya'u pira-pira perkara ala khuluqihi, ing atase pira-pira pekertine Kanjeng Nabi, wasiratihi, lan perjalanane Kanjeng Nabi, wahudahu, lan pituduhe Kanjeng Nabi. Intinya begini, fama ini dawuhe Sufyan bin Uyainah. Kesimpulannya begini, fama mongko utawi perkara wafaqo kang nyocoki apa ma ha ing khuluq wasyirah wahuda, apa ae kok nyocoki ambek pekertine Kanjeng Nabi, dengan perjalanan Kanjeng Nabi, dengan petunjuke Kanjeng Nabi, fahuwal haq, fahuwa mongko utawi ma iku al haqqu, bener. Termasuk kita diulangi adabul alim wal muta'allim itu kan karena prosesnya itu bukan hanya sekedar kula kali panjenengan itu yang belajar saja sing ngaji tok, tapi utamanya sing mulang. Kenapa begitu? Karena Rasulullah sendiri itu diultimatum oleh Allah dengan ayat wahfid janahaka limanit taba'aka minal mu'minin, yang artinya Rasulullah diwanti-wanti awakmu sing sopan. Wahfid janahaka itu, janah itu maksudnya lambunge, jadi ambek wong iku ya sing sopan, tundukkan dirimu limanit taba'aka minal mu'minin, kepada orang-orang yang mengikutimu. Nanti mentang-mentang awakmu terus guru, terus ustaz, terus kiai, terus akarpe dewe kepada muridnya, tidak. Nah, makanya di sini Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu jenengi kitabe dengan adabul alim. Dadi sing dikongkon beradab dulu itu alime dhisik wal muta'alim. Makanya guru itu ojo akeh-akeh, ojo sering-sering maca kitab taklimul muta'alim. Itu bagiane murid. Bagiane murid itu. Padha mbek sampean nek terus senengane maca kitab Qurratul Uyun, maca kitab Uqudul Ujen. Oh, iku pancene sing aran lanang. Terus mari ngono intine ya wis pokoke wong wedok wong taat tok ya pokoke gak taat dilaknat, gak taat dilaknat wis ngono. Ya, itu wacanane wong wedok. Ya biarkan, kita mestinya juga punya etika sendiri gitu. Nah, ini fama wafaqoha fahuwal haq, fama wafaqoha mongko utawi opo ae kok nyocoki dengan Kanjeng Nabi itu yang hak. Wama utawi barang kholafa kang nulayani opo maha ing khuluq kepada akhlak-akhlaknya Kanjeng Nabi, fahuwa mongko utawi ma iku al batilu batil. Kalimat seperti ini itu jangan dimafhum dalam-dalam, jangan diambil kesimpulan terlalu dalam. Ini yang kemudian kita kadang-kadang ini loh, definisinya kan berarti begini, ini maksudnya kan ibadah ya. Apalagi terus kemudian diambil kalimat yang serampangan, ibadah itu adalah apa-apa yang dicontohkan oleh Nabi, karena Nabi termasuk sahibus syar'i. Kita tidak boleh membuat ibadah sendiri, itu namanya musyarri. Oleh karena sahibus syar'i itu adalah Kanjeng Nabi yang mengejawantah dari seluruh aplikasi dari Allah, itu harus lewat Kanjeng Nabi. Tapi kalau kita terus kemudian membuat analisa sendiri, juntrunge ada mubalek yang membuat kalimat seperti ini. Jadi apapun yang tidak ada contoh dari Nabi, maka itu bukan namanya ibadah. Dan contoh ibadah dari Kanjeng Nabi
itu tidak boleh ditambah-tambahi, tidak boleh dikurang-kurangi. Benar apa benar? Wah, jamaah mesti jawab benar. Mau baliknya nggak contoh, misalkan sholat maghrib. Kalau Rasulullah itu nyontoni sholat maghrib 3 rakaat, meskipun sampean ingin mendapat pahala banyak, tidak boleh ditambahi 1 rakaat lagi. Sholat subuh pun begitu. Ane ono mau balik sing muni ngene ya sampean kari muni ngene, iya sampean oleh nggak contoh sholat. Lah kalau zakat, infak, sodako, zakat 2,5%, apa boleh saya zakat 10%? Sampean mesti muni ngene kolen. Apa gak boleh ditambah-tambahi? Apalagi kita terus kemudian sangat riskan kalau terus kemudian hanya mengkotak-kotak kalimat-kalimat yang seharusnya itu orang-orang yang ahli di bidangnya, sampai dengan enak mengatasnamakan bid'ah. Nah, itu harap berhati-hati kalimat-kalimat itu. Sebab kalau tidak, ya kadang kita sangat tahu sekali ibadah itu tidak bisa dikatakan dengan kalimat yang seperti itu. Gak oleh ditambah-tambahi, gak oleh dikurang-kurangi, oleh persis itu yang namanya ibadah. Apa yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi. Ini memaknai dengan kalimatnya Sufyan bin Uyainah itu bisa jadi seperti itu sampean kalau kemudian mafhum sendiri, difaham-fahami sendiri. Sebab kita tahu sekarang contoh saya, zakat saja itu tidak pernah Rasulullah mengatakan min kuti ahlil balad, itu tidak pernah. Tidak ada satupun hadis dari mulai Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Muwatta Imam Malik, Musnad Imam Ahmad, Sunan Abi Dawud, Sunan Ibnu Majah, Sunan Nasai, Sunan Tirmidzi, Sunan Ad-Darimi yang terkenal dengan Kutubut Tis'ah. Ini gak ono zakat menggandakan kata-kata kuti ahlil balad itu gak ono. Tapi kemudian kan ulama berkembang terus kemudian ijtihad bahwasanya zakat itu tidak mesti dengan tamr atau zabib atau khintoh yang pernah dilakukan oleh Kanjeng Nabi dan para sahabat. Tidak mesti dengan kurma, anggur kering ataupun anggur basah ataupun gandum. Lah kalau memang hadisnya seperti ini tok, terus sampai coba niru zakat ambek kurma, sampai lu no tonggone, paling tonggone nganggep ngene lho, sampai mari umroh dah. Tidak begitu kan. Nah, jadi tidak bisa terus kemudian seperti itu. Maka terus kemudian kita kenal dengan sing di bidangnya, jadi sing ngerti, yang paham tentang masalah itu. Kita kan paling enak kan orang menggunakan kalimat-kalimat yang pokoke nek Rasulullah gak ngelakoni kok awakmu ngelakoni berarti bid'ah. Ngono paling enak nek muni pokoke. Terus mari ngono nek kene gawe istilah ngene lho, nek ngono sepeda motor bid'ah, mobil bid'ah, HP bid'ah. Lu gak ngono, Cak. Mesti jawab ngono wonge. Nek adik sampean ngomongi ngono mesti muni ngene. Lu gak ngono iku kan urusan donya. Iki urusan ibadah. Lu apa ada Rasulullah mendeskripsikan bid'ah dengan dunia dan tidak dunia? Nek aku muni ono bid'ah hasanah mbek bid'ah dolalah gak mbok olehi. Nek awakmu muni bid'ah dunia mbek bid'ah akhirat oleh. Lu kok ngono palihan? Apalagi nek sampean mengingat bahwasanya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Berarti hidup ini semuanya untuk ibadah. Berarti wis kudu nganut ngono. Nek pancene ayo nganut-nganutan apapun yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah berarti bid'ah. Wong Rasulullah ya gak muni dunia. Rasulullah juga tidak bahas masalah akhirat. Maka serahkan ahlinya. Makanya jangan kemudian memafhum dari dawuhe Sufyan bin Uyainah dengan apa yang sesuai dengan Kanjeng Nabi itu adalah hak, yang tidak adalah batil. Kita akan digiring kepada sesuatu pemahaman yang sekupnya sakarpe dhewe kalau memang kita tidak faham dengan disiplin ilmunya. Bun. Wa an Habib, ada yang menyebut Khubaib ya, biasa karena memang
Ya kita itu dari guru kita sama dengan ada yang menyebut Turmudi, ada yang Tirmidzi, ya podo-podo benere. Kenapa? Ya nomor siji sing jelas gak ro KTP nih. Ada yang Khubaib, ada yang Habib ya. Habib bin Syahid qala dawuh sapa Habib bin Syahid li ibnihi maring anake Habib, ishab ngancanono sapa sira al fuqaha ing pira-pira wong kang ahli fikih. Jadi orang-orang yang paham tentang fikih iku kancanono. Wa ta'allam lan belajaro sapa sira. Ini masih mukaddimah ya. Ini dibaca cepet-cepetan cek mukaddimah mari. Ta'allam belajaro sapa sira minhum saking fuqaha adabahum ing adabe fuqaha. Dadine ana wong pinter fikih, faham tentang faraid, faham tentang risalatul mahid dan lain sebagainya. Nek pancene ana sing ngono sinau teko wong iku. Tapi gak cukup kalian hanya mempelajari ilmunya saja. Tapi sing luwih penting adalah wa ta'allam minhum adabahum. Adabe iku lho, tata kramane iku sing paling penting. Maka yang sering kita dengar adalah al-adab fauqal ilmi. Jadi tata krama, adab, etika iku ndukure ilmu. Pun. Fa inna dzalika krana sak temene ta'allum minhum adabahum ya. Karena ta'allum adab iku ahabbu luweh nyenengno ilayya maring ingsun min kasirin ketimbang saking barang kang akeh minal hadisi saking hadis. Ojo ngapalno hadise tok ae. Apa maneh terus hanya sekedar dihafalno makalah-makalah ulama, hanya sekedar untuk membuat meme, membuat status ngono tok. Itu di dalam Kitabul Ilmi, kitabnya Imam Ghazali, kitab Ihya, kalau nggak salah halaman 16 itu sudah pertama kali Imam Ghazali menyitir itu. Kaifa takunu aliman, ya apa awakmu diarani wong alim nek hanya sekedar karepmu mengambil dari hadis, mengambil dari makolahnya para ulama itu liyuh barobi, hanya sekedar untuk kamu kabarkan, hanya sekedar kamu buat status, la liyuh malabi, bukan untuk diamalkan. Kita kan cenderung ngono zaman sekarang itu. Kadang-kadang misalkan ada tulisan share-sharean di WA yang sampean tahu, mungkin ada kalimat yang cukup indah, misalkan 10 manfaat qiyamul lail. Kalau sudah begitu, kadang-kadang kita 10 nih durung diwoco, itu di-share dhisik bisa. 10 nih durung diwoco. Itu harus di-share dhisik. Jadi yang penting nge-share sik. Jadi Imam Ghazali itu memperingatkan itu. Jadi gak iso awakmu diarani wong alim kalau kosduka, yang kamu sengaja dari memperoleh ilmu iku liyuh baro, hanya sekedar kamu beritakan. Itu yang paling kulo kali panjenengan zaman-zaman sekarang itu. Makanya kalau nek istilah sekarang itu kepingin pinter ya, sampean kepingin alim, saya saja mengalami hal-hal yang luar biasa istilahnya. Keumpamane zaman tidak seperti ini, betapa judeke pikiran. Judeke pikiran begini, sampean nggak pernah merasakan begini. Ketika suatu saat ono sing takon opo gitu ya, terus kemudian saya itu ingat itu pernah saya baca. Lo terus go endi? Wah, iku sok ngeluh pirang-pirang dino itu. Nggo endi aku iku maca nggo kitab apa? Lho iku nek gak ono model kayak zaman sekarang gadget itu, wah luar biasa sulitnya golek itu. Iso
kitab itu sok berhari-hari. Saya pernah mencari karena trennya wong alim itu istilahnya ya gak oleh ngomong itu hanya sekedar disampaikan terus hanya sekedar wis tahu kerungu atau tahu moco tapi tidak konkret di kitab apa. Saya sangat sering membaca ceritanya Syakik Al-Balkhi ketika sowan ke gurunya Ibrahim bin Adham. Itu di perjalanan itu menemukan peristiwa ada burung gagak ghurab itu yang patah sayapnya, yang satu itu patah sayapnya. Akhirnya kan gak iso miber, tidak bisa mencari makan. Dan karena tidak bisa mencari makan, ternyata ada burung gagak yang lain itu membawakan makanan. Itu diambil iktibar oleh Syakik Al-Balkhi, kemudian sowan kepada gurunya. Loh, itu tuh pernah saya baca boleh munyer gak karu-karuan. Tapi karena adanya gadget, ketika wis kepethuk, nah, kemudian saya simpen. Nek ono maneh kari delok kitab. Oh, ternyata di dalam ceritanya kitab oh kula ono dalan kilingan niku terus maca, malah kula buat Hayatus Salaf Bainal Qaul wal Amal. Tapi kula betul. Nah, maca niku. Jadi akhirnya nyimpennya gampang. Nek suatu saat kepingin dolek imane gak maca sakmono akeh kitab itu. Itu kemudian ketika sampai di Ibrahim bin Adham itu tanya begini, mungkin ini bisa dipakai kula kali jenengan agar semangatnya lebih giat lagi. Syekh Al-Balkhi bilang begini, ya Syekh, dalam perjalanan saya menemukan ada gagak, burung gagak yang patah sayapnya diberi makan. Pikirannya Syekh Al-Balkhi begini, ternyata urip iku gak usah ngoyo-ngoyo. Meskipun ibaratnya saya ndak punya kekuatan apa-apa, nek pancene jatah rezeki saya itu masih ada, akan ada kok orang yang mengirimkan rezeki kepada saya. Cara kasarane wis nek ngono gak usah nyambut gawe, wong buktine gagak iku nek pancene si ono jatahe gak iso metuwa, gak iso mibero, iku ono kok dikirimkan oleh Allah burung lain untuk memberi makan. Loh, ketika mengambil ibarat seperti ini, itu Ibrahim bin Adham marah, dibodoh-bodoh. Kaifal ahmak, ya apa awakmu kok nemen bodone ngono? Lima adalah tak tabiru bil mut'aim. Awakmu lho kok modele ngono dadi santri itu. Kok bareng maca ayat wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ati wong nek sing takwa itu masih tunggu-tunggu ontok ae teko rezeki. Kok limada? Kenapa? La ta'tabiru bil mut'im. Kenapa kalian tidak mengambil itibar dengan yang memberi makan? Kok iso mengambil itibar ambek gagak sing lumpuh lho, kok iso sih? Bodone lho yang ngene. Jadi bodoh-bodoh kali Ibrahim bin Adham. Lah awakmu kenapa tidak menjadi itibar jadi aku tak dadi gagak sing sugih, yang punya bisnis ini, kemudian bisa membantu sana sini. Lho gak itibar sing ngono. Kok itibar ya lah panjenengan rezeki ini pangeran teko masih tunggu-tunggu tunggal wiritan maca Quran tahajud ngono tok engko lawahe teko to. Kalau kok ngono sampean iki nemen bodoh. Makanya dikala seperti ini ya apa sampean ya harus giat itu. Jadi itibarlah kepada gagak yang bisa terbang untuk bisa memberi makan yang lain. Walaupun sampean tenguk-tenguk jatah rezeki itu mesti teko. Bun. Jadi jangan
kebiasaan mengumpulkan banyak hadis, yang penting sampai tahu adabnya. Makanya teori pondok itu jangan dikira mondok itu bukan dicontohkan oleh Kanjeng Nabi. Sahabat-sahabat itu yang pertama-tama diantaranya kan yang miskin-miskin karena tidak punya rumah, kemudian tinggal di empere Masjid Nabawi yang terkenal dengan istilah ahli sufa, termasuk sahabat Abi Dzar Al-Ghifari, Abdullah bin Mas'ud, Abi Hurairah itu ada di situ. Nah, tujuannya apa? Yang jelas ilmu itu bukan hanya sekedar yang disampaikan oleh seorang alim, tapi wong alim itu sampean ya harus tahu. Makanya dulu ketika awal ngaji kan minimal sampean wong gak ru aku misalkan ya, saya tunjukkan bagaimana sedikit-sedikit tentang latar belakang saya. Itu kan tujuannya begitu. Mestinya ngaji itu ya nek pondok ngono iku. Saya tahu persis kiai saya, mulai bangun tidur sampai tidur lagi, dan penggaweane iku apa, ketika saya di Denanyar, ketika saya di Tambak Beras, ketika saya di Peloso, tahu benar kiai saya itu ya apa kelakuane. Jadi gak ro mek hanya sekedar mulang ngaji tok, mari ngono terus gak ro kelakuane, jamaah ya apa, terus kemudian kepada keluarganya gimana, maisahnya dari mana, tidak seperti itu. Makanya kemudian ada istilahnya ahli sufa. Dah. Wa qala Ruwaim lan dawuh sapa sahabat Ruwaim bin Ahmad Al-Baghdadi. Ruwaim bin Ahmad Al-Baghdadi itu lahir sekitar tahun 303 Hijriah. Ya bunaya, dari Baghdad sahabat Ruwaim ini. Ya bunaya, duh anak ingsun, ij'al dadekno sapa sira ilmaka ing ilmu sira, ilmumu ya, kepandaianmu itu jadikan milhan ing kaya uyah. Jadi ilmumu iku dadekno kaya uyah. Wa adabaka lan adabmu, tata kramamu ya, iku dadekno dakikon ing glepung. Dakikon ing glepung, ing tepung. Kira-kira penting di uyahe ambek glepunge. Nek digawe lah kula kali jenengan misalkan pas wayahe loro butuh bubur niku lho ya. Wayahe bubur itu memang panganane wong zaman tahun itu ya. Makanya ada ulama yang namanya Ibnu Daqiqil Id. Nah, Ibnu Daqiqil Id. Itu kalau tidak salah namanya Muizzuddin Abdullah bin siapa begitu loh. Itu dikenal dengan nama Ibnu Daqiqil Id. Nah, Ibnu Daqiqil Id itu artinya anake Glepung Riyoyo. Padahal itu ulama besar yang mensarai kitab Arba'in Nawawi. Itu kitabnya juga cukup besar. Di samping Ibnu Rajab juga menyarai itu, kemudian Mustafa Dibul Bigha itu juga mensarai kitab Arba'in Nawawi. Yang terkenal juga ada Ibnu Daqiqil Id. Daqiq itu artinya gelepung. Kalau ingin cerita sedikit, makanya ulama itu ya kudu duwe penghasilan. Itu cerita Ibnu Daqiqil Id. Kalau cerita ini gede. Kenapa dinamakan Glepung Riyoyo ya. Karena begini, besok mau hari raya, yang khutbah itu Imam Abdullah itu, tapi wis pirang-pirang dino gak nyekel duit. Wayahe Riyoyo meneh gak ono sing dimasak, balak-balik bojone ku pesen nang Imam Abdullah itu, Pak, engkau nek sampean mari teko khutbah Riyoyo, ojo lali tuku glepung. Wala tansa antas tariyad daqiq. Ojo lali tuku glepung ya. Wait sinau dikandani maneh, Pak ojo lali lho engko glepunge lho. Dadi yang teringat itu kongko tuku glepung. Saking gak nyekele dhuwit sik durung iso ngekeki bojone, begitu khutbah itu ya ma'asyiral muslimin, mungkin mantun salat id jenengan empun lali nek wangsul monggo tuku glepung.
Akhirnya terkenal Ibnu Daqiqil Id. Jadi daqiq itu artinya gelembung. Jadi jadikan ilmumu itu cuma hanya sekedar apa istilahnya, bumbu ngono tok, bumbu. Tapi intinya itu adab. Toto kromone itu sing penting. Jadi sampean gak patek penting lah pinter-pinter amat itu. Sing penting toto kromone. Apa mana zaman sakniki? Sampean mau mempelajari apa? Ya wis mampune sakmono itu ya itu saja sampean teruskan. Yang penting toto kromonya lebih baik. Tapi hal itu yang paling penting adalah sampean jangan merasa tidak yakin. Kalau terus kemudian awak-awak itu iso alim itu jangan tidak yakin loh ya. Agama ini agamanya Allah. Sampean ingat ketika suatu saat sahabat ngelompok, Rasulullah ngaji, kemudian ja'a rajulun sadidu bayadis syiyab, seorang laki-laki datang yang kemudian pakai baju yang sangat putih sekali, kemudian tanya tentang Islam. Itu di dalam Arba'in Nawawi, hadis Susani. Kemudian tanya tentang iman, kemudian tanya tentang ihsan, tanya tentang kiamat. Sampai lihat ketika setelah selesai itu Rasulullah memanggil Sayyidina Umar. Sebab kan ada orang laki-laki datang kepada Rasulullah langsung lungguh dek ono ngarepe kanjeng Nabi. Fasnada rukbataihi ala rukbatai Rasul. Ketika itu dengkule itu dipepetno sampai dengkule kanjeng Nabi. Lah sahabat Umar ini kan temperamen kan, temperamental. Istilahnya koyok-koyok wong iki kurang toto kromo. Kok moro-moro nang Kanjeng Nabi pelek ono ngarepe terus dengkule dipepetno dengkule Kanjeng Nabi, kedua tangannya diletakkan di pangkuannya Kanjeng Nabi. Iku Sayyidina Umar iki kedunggibeng ae ndelok model koyo ngene iki. Adik begitu takon tentang Islam dijelaskan oleh Kanjeng Nabi, lho bareng dijelasno lho munine sodakta, bener sampean. Kowe iki takok tangetes iki. Kowe kedu nempeling Sayyidina Umar. Begitu wonge wis metu, ya, orang laki-laki ini, Sayyidina Umar dipanggil. Ya Umar, atadri manis sa'il. Umar, awak murwah. Sopo iku mang sing takok iku mang? Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang tahu. Nabi memberitahukan, huwa Jibril atakum liyu'allima dinakum. Ini yang poin yang penting. Itu adalah malaikat Jibril atakum yang datang kepada kalian semua liyu'allima dinakum, agar Jibril itu mengajari kamu tentang agama. Maka kemudian kita kenal hadis mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fit dini. Barang siapa yang Allah menghendaki seseorang itu jadi baik, maka dia akan difahamkan tentang masalah agama. Dan kita kenal juga dengan istilah ilmu laduni. Jadi jangan sampai berpikir agama ini agamanya Allah. Kalau memang Allah menghendaki, sampean gak usah ngoco kitab macam-macam terus kemudian alim, itu bisa. Karena buktinya malaikat Jibril pernah datang kepada para sahabat. Tapi ya jangan kemudian mengambil jalan singkat ngenteni malaikat Jibril. Yang gak usah sinau, gak usah mondok, tinteni malaikat Jibril tak kok diulangi malaikat Jibril. Malaikat Jibril gak teko, Israil sing teko. Wassalam sampai. Sebab saya ini termasuk yang pernah mondok di Peloso. Ketika saya mondok di Peloso, saya bertemu dengan kiai saya, diantaranya Gusmi. Dan saya modeli santri sing tahu nang tambak beras, tahu nang denanyar, itu gak paham tentang masalah khawarikul adah. Gak usah macem-macem, pokoknya sing jenenge wong alim itu tahu maca kitab, tahu mondok ukono, ngaji, apal alfiyah dan lain sebagainya. Ya modelnya ya kudu ngono, model-model gaya ya yai. Begitu sowan nang Yai Zainuddin, Yai Nurul Huda, begitu sowan nang Gusmi, ngenteni sampai dalu kit mulai mari syawir waktu itu sekitar jam 10-an dinteni gak teko-teko sampai sekitar jam setengah 1 Gusmi teko. Mau pada motor gopede ngono.
Harley teko terus mari ngono helme dicoplo terus gawe jaket celonoan jin ngono kok kabeh salaman niku waduh rebutan salaman aku mikir gini iki yaine tapi lho wong suwe mondok nggo tenanya rame nggo tambah beras gak kenal yai model gini yai kok metal ini lho tadi kata salaman niku maju mundur akhirnya salaman. Tapi berdasarkan apa yang disampaikan oleh Mas Masih, ya Zainuddin itu masih Gusmi, ya Huda itu masih Gusmi, kemudian almarhum Gusmi yang sudah wafat. Itu sering cerita itu. Dan saya juga mendengar sendiri selama beberapa tahun, hampir 4 tahun saya di Peloso itu. Nuwun sewu, kalau untuk ketemu beliau yang namanya Gusmi itu sholat jamaah bareng ambek santri-santri, tidak pernah sama sekali, termasuk Jumatan dan lain sebagainya. Nek istilah ngaji balak-balik istilah Yai Huda itu cerita biyen niku bapak iku nek wis atik mbuka kitab Fathul Qorib didelok anak-anak itu durung ono ngarep iku didoleki. Kula niki balak-balik dikebuk karo bapak jalaran teko kan. Tapi bapak mau muring-muring kaya apa? Iku nek ono Gusmi liwat. Iku meneng. Gusmi gak ngaji dijarno. Tapi begitu saya tahu persis beliau itu pidato, ya, Gusmi itu pidato itu yang disebut itu kitab-kitab yang Syarah Muhadzab, yang Al-Ittihaf, Sarai Ihya Ulumuddin halaman sekian lu ngono iku ya apa. Tapi dari mulut beliau yang pernah saya dengar begini. Gusmi ini ya benar, ini gini. Wong iku selama si urip iku mesti isok dosa. Selama si urip iku mesti iso ngelakoni itu dosa iso elek lah ilmu iku gampang mlebu nang ati dawuh Imam Ghazali idza lam yakunil mar'u taqiyan dullat mau'idatuhu ala qulubin nas wong iku nek sing nyampekno ilmu nggih sing ngaji ku nek gak temen-temen wong sing takwa ndak bisa masuk di dalam hati. Ya melbu kuping tengen metu kuping kiwa wadang ngrungokno hahihi mulai sawen nang kandha kancane ceramah enak kan sing turu blas pokoke nerangno wis pokoke enak sawen aku delok yai ini ngono tok sing dibahas yo gak ono apa-apane. Lah Gusmi itu pernah menyampaikan ini dadi polane ya wong nek si urip iku sik isok dosa begitu nek wong iku isok dosa mesti gak isok mlebu nang ati mangkane kula niku seneng sapa kuburan. Nah itu yang terkenal Gusmi kan itu kuburan endi sing gak ditekani Gusmi sampai wali-wali yang paling tersembunyi sekalipun hingga termasuk makam yang ditambak itu yang di beliau sendiri yang memberitahu namanya makam aulia itu memang ada makam 3 yang cukup besar panjang. Kula pas wayahe nyantri enten ngene mriku ya biasae mriku sik rumbut ngono iku ya Gusmi sing ngekeki jeneng. Ya itu kondi ngono. Ya mungkin malaikat Jibril memang ada ceritanya kok seperti itu. Ya, zaman Rasulullah juga pernah hadir. Nah, itu. Jadi ngono teorine, makanya yo sampean yo didik nang kuburan niku gak apa-apa. Yo belajar teko kuburan. Yo santai ae lah nek ana sing maknani apa sing ngarani kuburiyun. Ya golongane wong NU senengane nang kuburan. Tapi nek sampean mau berpikir realistis aja nih. Nah ini saya katakan sampai cek nih, wong podo-podo guru nih kok duduk ngaji murid loh ya, ngaji guru ya men misalkan begini. Minta tolong kepada makhluk itu kan boleh kan? Yang tidak boleh itu menganggap makhluk itu seperti Tuhan. Nabi Sulaiman itu untuk mendatangkan istananya Bilqis kan juga jaluk tolong, iya kan? Nah, bahkan diantaranya yang jin juga menawarkan diri. Hal seperti ini sampai lihat di dalam Al-Quran. Berarti jaluk tolong boleh. Dan sampai fahami kalau misalkan saya ke kuburannya Sunan Ampel. Ini khusus guru loh, ini khusus guru. Guru. Ketika ada di makamnya Sunan Ampel, saya ngomong begini.
Mbah Sunan Ampel, kula niki jenengan bantu Mbah Sunan Ampel supados kula niki utang-utang kula lunas, utang kula niku kuat. Kalimat seperti ini sampean mestinya langsung menangkap begini, wah mau seriki, iya apa tidak? Sampean karena terbawa begini, uang itu nek wis mati, mati. Kalau sudah mati berarti sudah tidak sama dengan kula kalian jenengan. Iki pantes-pantesnya nek murid pancene ngono. Tapi nek guru ndak mestinya sampean berpikir. Kan di dalam Al-Qur'an Allah menyatakan tentang orang-orang wali-wali Allah, ayat la tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un inda rabbihim yurzakun. Apa kaliannya menganggap orang-orang yang mati di jalan Allah itu mati begitu saja? Tidak. Mereka hidup. Allah itu mengatakan mereka hidup inda rabbihim yurzakun, di sisi Tuhannya dikasih rezeki. Berarti kan di alam barzah itu mereka semua hidup kan? Wali-wali Allah dan seluruhnya itu hidup, alamnya yang berbeda. Lo terus sampean ketika saya ngomong begitu, sampean misalkan ngomong ke saya begini, lo itu bener jaluk tolong nang wong mati. Lo apa bedanya wong mati di dalam segi nafasnya dengan orang yang hidup di sisi Allah? Apa sampean nganggep bahwasannya air putih yang tidak ada zat apa-apanya menurut sampean itu berbeda dengan terus kemudian bodrek yang ada paracetamolnya, ada macam-macamnya untuk bisa menyembuhkan? Kan kita tahu semuanya, wa idza maritu fahuwa yasfini. Wong mukmin itu kalau merasa sakit, yang menyembuhkan itu Allah. Tapi apa ndak boleh sampean berwasilah dengan bodrek, dengan panadol dan lain sebagainya? Kalau sampean meyakini bahwasanya obat itu yang menyembuhkan sampean, itu sampean yang murtad itu. Karena di sisi Allah watu, kerikil, ambek pil itu tidak ada bedanya kan di sisi Allah. Saya tidak menganggap Sunan Ampel itu menyamai Allah, ya tidak ada orang mukmin yang begitu. Podo ambek saiki lho, aku duwe utang akeh. Terus mari ngono datang ke rumahnya Pak Arif, saya ngomong, Pak Arif, mbok saya itu sampean tulung, mbok. Boleh apa tidak? Ya boleh kan? Apa terus kemudian enggak boleh? Fa idzasta'anta fasta'in billah, sampai menggunakan hadis itu. Apabila kamu minta tolong, maka minta tolonglah kepada Allah. Gak usah gunakno hadis Al-Fatihah, mandek kita kalau menganggap minta tolong itu enggak boleh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan kepadamu kami minta tolong. Ini udah gak oleh jaluk tolong kancane. Sampean numpak motor dewe mogok, ya roto motor lawas ya kan, mogok iso melaku, itu ternyata polane agine soak, jaluk disurung, ono kancane teko, cak ya apa disurung, agak usah aku, gak oleh jaluk tolong menungso iku. Tak jaluk tolong pengen, kan tidak begitu prakteknya. Oleh kita minta tolong siapapun oleh sebenarnya, asal jangan menganggap yang memberi pertolongan itu seperti kekuatannya pertolongannya Allah. Nah seperti itu. Waqala Ibnu Mubarak, kita lanjutkan. Waqala lan dawuh sapa Ibnu Mubarak, Imam Ibnu Mubarak. Imam Ibnu Mubarak itu lahir sekitar tahun 118 Hijriah. Radhiyallahu anhu, nahnu utawi kita semua ini ila kolilin maring titik minal adabi saking tata krama iku akhwaju luweh butuh minna saking kita ila kasirin ketimbang saking akeh minal ilmi saking ilmu. Menurut Imam Ibnu Mubarak, awak-awak iku duwe adab akeh dibanding dengan duwe ilmu akeh, iku adu-aduke pokoke duwe adab
sithik senajan awakmu duwe ilmu akeh. Pokoknya adabe yang diutamakan itu. Tata kramane sing diutamakan itu. Dan kira-kira mawon nggih, kira-kira sampai dadi guru terus mari ngono duwe murid terus wis tambah pinter dan rata-rata begitu kan. Murid-murid kita sudah pinter-pinter terus mari ngono dengan kita itu ndak punya tata krama sama sekali, itu kan kadang-kadang kita kan mangkel. Walaupun yo gak oleh ngono iku yo kan. Sebab bukan sifatnya orang alim sebenarnya seperti itu. Itu ya sifatnya wong alim, cuma wong alim sing gak duwe adab sebenarnya. Dimangkeli muridnya kok babah, gak direken itu babah. Malah yang terkenal dari diwannya Imam Asy-Syafi'i itu kalimat begini. Lawadittu annal khalqa yata'allamuna minni wala yunsabu minni ilaihi syai'. Saya itu seneng nek wong iku ngaji teko aku, tapi tidak menisbatkan kealimannya itu nang aku. Ati wong-wong iku ngajine nang aku, roh iki teko aku, tapi aku gak mbok reken iki gak masalah. Makanya kenapa kitab-kitab ulama salaf itu kok awet-awet? Itu karena maka lillah fahuwa abqa. Apa-apa yang memang diikhlaskan karena Allah maka akan kekal. Coba sampai lihat misalkan kitab Ar-Risalah, kitabnya Imam Syafi'i misalkan, itu sekitar tahun 155 Hijriah kan, sekitar 1300 tahun yang lalu. Yang kita anggap fenomenal misalkan kitab Ihya Ulumuddin yang sekitar tahun 500 Hijriah, sebab Imam Ghazali itu wafat tahun 505 Hijriah, berarti kan sekitar 900 tahun yang lalu. Kenapa kitab sebesar itu kok sampai sekarang masih dikaji? Kok si akeh sing maca? Akeh dalam arti kok pondok-pondok. Nek kanggo pondok-pondok gak nemokno. Sebab kitab itu wis gede, angel wacanane. Nah, sebab kitab Ihya itu memang merupakan pemikiran. Beda kan kitab-kitab hadis, misal Sahih Bukhari, Sahih Muslim, itu kan hanya hadis-hadis yang sering kita dengar kalimat-kalimatnya. Beda dengan Ihya. Kenapa? Karena memang mereka itu ngarang kitab itu ngene lho model iki. Iki tak karang ya kitab iki. Nah, wis mari alhamdulillah muga-muga manfaat. Nek pancene mbok akoni karangamu akonono. Gak ngejaluk royalti aku wis. Nah, coba kitab 5 jilid besar berisi tentang keilmuan yang cukup luar biasa, terus mari ngono munine ngono iku. Pokoknya yang penting aku sudah menyampaikan ini dari keilmuan yang saya pahami, tak tulis rupa kitab koyok ngene, cetak-cetaken, perbanyaklah, fotokopien, edarno, nek pancene ono batine pek-peken. Ada pengarang sekarang yang begitu? Iya, nek model ngono Pak, lah haki ku apa? Hak atas kekayaan intelektual. Lah mari aku nulis buku terus mbok cetak, terus mari ngono penerbite tok sing oleh dhuwit, lah aku gak mbok kei, gak kok enak ya awakmu begitu. Akhirnya ya buku-buku dilu buyar dilu buyar. Beda dengan kitab-kitab ya. Termasuk saya yakin misalkan apa Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari juga begitu. Pokoknya aku nulis sampai nakoni ya terserah. Nah, ini diantaranya. Jadi adab itu diutamakan. Ya. Akhwaju minna ila kasirin. Wakila lan den dawakun li Imamina Asy-Syafi'i, maring Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, kaifa iku kaya apa sahwatuka utawi seneng sira, sahwatmu lil adabi maring ilmu adab, maring tata krama. Faqala monggo dawuh sapa Imam Syafi'i, asma'u bil harfi, asma'u oleh ngrungokno sapa ingsun bil harfi kelawan sak huruf minhu saking adab, fatawuddu mongko dadi seneng
opo a'dha'i piro-piro anggota ingsun, anggota badan a'dha itu. Innalaha sak temene iku kedue a'dha istima'an utawi ngerungu tatana amu kang dadi oleh rasakno nikmat opo a'dha bihi kelawan adab. Wakila lahu kaifa talabuka lahu. Imam Syafi'i itu pernah ditanyakan begini, bagaimana perasaan Anda tentang ilmu etika, ilmu adab itu ya apa sih? Pokoke yo aku iku iso ngerungokno sak huruf dan menjadikan diri saya itu senang, sangat nyaman sekali. Itu adalah bagian dari adab. Jadi bukan faktor masalah kepandaiannya, tingkat intelijensinya, ndak. Pokoknya ndadekno nyamane awak. Wakila lahu wa kaifa talabuka lahu. Wakilalan ndawaken lahu maring Imam Syafi'i wa kaifalan iku kaya apa? Talabuka utawi oleh ndolek sira lahu maling adab. Dadi rasane enak nang ati lho. Iku tata krama namanya. Lah bagaimana engkau mencarinya? Qala dawuh sapa Asy-Syafi'i talabul mar'ati itu menjadi khobar daripada mubtada yang tersimpan. Ai tolabi lil adab, oleh aku ndolek ilmu adab. Adab ya bukan adab loh ya. Kalau adab itu siksa kan. Kalau adab itu tata krama. Jangan sampai terlalu gaya iso bahasa Arab utawa ilmu tajwid didik kadang-kadang nang santri ku munine nek itu sing cetha ngono lho. Quran itu hati-hati. Kuancek didik makrote beda jauh artinya. Wah, kadang-kadang ngono. Padahal cara Jawa yo kacek didik beda artine. Sampeyan tambah nemen cara Jawa. Nggih. Nemen cara Jawa. Sampeyan doleki kok watah cara Jawa kacek didik. Bukan hanya sekedar huruf, tapi harokatnya saja sudah berbeda. Coro Jawa itu harokatnya tok. Kaya ide ambek ide, ya kan? Godek, gedek, gedek. Lha lah harok. Nemen coro Jawa itu. Nemenan coro Jawa timbangan bahasa Arab. Kalau alim dengan alim kan ketok ya. Alim itu pedih, nah alim itu berilmu. Sama dengan adab dengan azab, sama dengan itu kan. Ya, kacek didik ya. Jawabnya begini, nek aku iku ndolek apa mempelajari ilmu adab, iku koyo tolabul mar'ati, koyo oleh wong wedok sing ndolek, koyo oleh ndolek ini wong wedok. Nah, gitu lho. Tolabul mar'ati koyo oleh ndolek ini wong wedok al mudillati kang kelangan waladaha ing anake mar'ah. Jadi untuk duwe tata krama ilmu tentang akhlak iku tak doleki iku koyo oleh wong wedok sing kelangan anake. Walaisalan ora ana iku laha kedue mar'ah apa ghairuhu sak liyane walad. Wong wedok duwe anak satu-satunya terus hilang. Lu ngono iku carane aku ndolek adab. Makanya diantarane kenapa Imam Bukhari itu cukup diandalkan oleh ulama-ulama yang lain tentang kehebatan sanadnya. Sebab Imam Bukhari dalam mencari sanad hadis itu yang paling utama dicari adalah sanad orang tersebut akan diambil nek pancene adabnya baik, tata kramane baik. Bahkan ada muridnya Imam Bukhari itu pernah diberitahu, Imam Bukhari menurut riwayat begini, ini ada hadis diriwayatkan oleh fulan. Maka kemudian Imam Bukhari itu untuk otentifikasi hadis tersebut, sanad itu Imam Bukhari harus datang ke fulan tersebut. Misalkan disebutkan yai ini, hadis ini dari yai ini bin ini, maka didatangi oleh Imam Bukhari. Ketika sampai di tempatnya itu, ya, menurut riwayat itu,
itu wonge sing jange didadekno guru karo Imam Bukhari itu sedang membawa apa tempat makannya khimar ya, tempat makannya khimar itu kemudian dia panggil khimar itu dengan bawa nek ini sak nggo sak ngono sak begitu khimare moro terus kemudian dicekel dituntun dilebokno kan kandang. Imam Bukhari kemudian tanyanya Imam Bukhari nopo ngene jero sakin niku enten suket ta jawabe lho bunine ngene ya gak ono cuma biasae nek ruh ngene iku lak moro akimarku jane langsung Imam Bukhari ngomong nang muridé mulih nopo ya iki ya wis gak cocok iki wis gak duwe adab iki lho mbujuki kewan iku duwe adab iki gak kena didadekno guru ngene iki gak kena dadi guru ngono makane ana guru terus mari ngono kok adik sik nyengit kena duwike oleh bayarane terus kondo nang ibuke arek-arek gak ono sakmono iku Bu wis anu gak kena didadekno guru mbujuki kewan ae lho gak didadekno guru gak duwe adab sampeyan eling-eling Bukhari itu dibaca seperti itu ya. Ini termasuk yang terakhir ini apa mana nih sampai lihat Imam Syafi'i ya Muhammad bin Idris As-Syafi'i sampai non kenal benar bagaimana ceritanya Imam Syafi'i sing ya apa adabnya dengan masalah makanan bagaimana dia mengusahakan cek gak kelebon barang haram itu yang cerita paling terkenal itu kan nemu delimo itu kan ya, nemu delimo terus kemudian wis kadung dipangan terus mikir iki nek delimo iku mesti ana sing duwe sebab delimo apik kentir kali nek pancen wis tak pangan iki jelas gak halal iki lho teori ngene iki kan berarti tata krama kan lha sampean mikir hanya sekedar keilmuan tok wis jelas ya apa wis kentir kali lho wis jelas gak burungane gak tak sambang ya gak burungane katut rono tapi ya apa gak mungkin iki barang apik dibuat ngono lho akhirnya adabnya toto kromoi kan seperti itu akhirnya didolei kemudian minta halalnya disuruh menjadi tukang kebunnya sampai dinikahkan kepada anak-anaknya kemudian lahir Imam Syafi'i itu bapaknya Imam Syafi'i sudah mempunyai adab seperti itu jadi adab itu lebih utama daripada hanya sekedar ilmunya ini yang terakhir insyaallah wa qala ba'duhum wallahu alam bisawab untuk barangkali ada yang perlu ditanyakan untuk sesi tanya jawab monggo ini masih mukaddimah dan mukaddimahnya kurang separuh tadi ini mukaddimah insyaallah kalau ada waktu mudah-mudahan dapat dilanjutkan monggo Bapak Ibu ada yang ditanyakan dibuka 2 sesi pertanyaan saja nggih. Oke, terima kasih Ustadz. Saya Ahmad Mufid dari PAJ Taman ingin bertanya. Tadi kan disampaikan bahwasanya guru itu kan harus beradab nih. Lah sementara persyaratan beradab itu ternyata berat sekali deh. Kalau semua guru merasa tidak pantas mengajar terus nanti bagaimana Ustadz? Barangkali ada solusi di mana kami ini kan mungkin kalau dikatakan beradab mungkin kurang beradab atau sangat tidak beradab mungkin kalau mau ini. Tapi barangkali ada solusi bagi kami ini bagaimana? Karena tadi tidak pantas dijadikan guru itu loh, itu perlu digarisbawahi. Terima kasih. Terima kasih. Untuk yang kedua, monggo barangkali terakhir ya. Untuk pertanyaan yang kedua. Dari sebelah utara, Bapak-bapak. Monggo, Bapak. Oke, ini ada Ibu. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Tadi Yai menyebutkan bahwa ilmu yang utama itu diberikan dari hati. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana indikator ilmu yang diberikan dari hati itu yang seperti apa? Demikian, terima kasih.
Ya, terima kasih. Pak Yai langsung bisa dijawab nggih? Dua pertanyaan tadi. Yang pertama, kita merasa tidak pantas ya untuk menyampaikan. Dadi guru kok koyo aneh awak-awak iki se gak pantas ya. Gini ya, dari segi adab itu artinya gini, kita memandang segi ubudiyah ya, segi ubudiyah ada indikasi yang paling jelas itu antara Imam Abil Hasan As-Sadzili dengan Imam Abdullah bin Haddad yang berpikir begini tentang khutbah Jum'ah ya. Khutbah Jum'ah itu kan rukunnya diantaranya harus wasiatut taqwa lil mukminin, harus muni ittaqullah haqqa tuqatih, yang kalau diartikan bertakwalah kalian semua kepada Allah dengan takwa yang sesungguh-sungguhnya. Ya. Iku nek ana sing ngarepe muni terus ngene iki dapurmu iku wis takwa ta. Terus apa? Terus kemudian begini. Lah kalau ada yang begini, monggo Ustaz jenengan benjing niku dipun suwun khutbah. Oh mboten kula tasih dereng pantes khutbah niku. Mboten wani kula ngongkon wong takwa niku kula dhewe sing durung takwa. Iki nek kabeh model ngene, prei Jumatan. Prei kan Jumatan? Prei. Makanya otomatis gini, kita tidak bahas masalah disiplin ilmu agama saja loh ya. Kadang-kadang kan repotnya kita itu berpikir ngene, padha ambek wong muni ngene misalkan ya. Yang paling sering itu wong muruk ngaji kok njaluk bayaran. Wah, misalnya begitu kan. Nek identik unen-unen muruk ngaji itu kan berarti ilmu agama. Enggak lah umpamane wis digawe umpamane mulang fikih misalkan begitu, mulang tajwid, mulang Al-Qur'an. Iku gak oleh njaluk bayaran. Nek mulang matematika oleh. Lho apa ngono katene? Terus sing adab itu berarti guru bahasa Arab, guru akhlak, guru aswaja ke NU-an iku berarti sing gawe adab. Nek guru bahasa Inggris sampai niku wong guru pergunu, guru ma'arif ngono kok iso oyang-oyong bojone wong. Lho, awak-awak iki gak termasuk bahasan masalah adab. Aku mulang bahasa Inggris apa itu? Kan enggak. Nah, tapi intinya adab secara menyeluruh. Berarti etika, kemampuan untuk menjadi uswatun hasanah itu memang harus diutamakan memang. Oh ya opo. Kalau istilahnya Imam Abdullah Al-Haddad itu memang keras begitu. Nek awak umpamanya durung iso temen gak usah. Tapi kalau Imam Abdul Hasan As-Sadzili, tugas kamu, kemampuanmu nek pancene seiso iku menyampaikannya, sampaikan kebenaran itu. Wong pancene itu kebenaran. Nek pancene awakmu iso nuturi, tuturono. Lah dene wong-wong angel tuturane, yes pancene zaman saiki wis angel. Maksudnya apa begini? Urusan aku gak iso ngelakoni, iku ojo terus kemudian disepelekan. Sebab tidak ada lo ya. Dalam ilmu agama iku gak ono kalimat ngene, sampeyan eling-elingi. Gak ono kalimat ngene iki. Lah atuh aku sih sik gelem tutur-tutur masih yo gak iso ngelakoni. Dalam agama ndak ada seperti itu. Ndak ada. Ojo terus mari ngono muni ngono. Ya apa ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kudu itu harus mengiang di dalam otak kita terus.
Begitu sampean khutbah, begitu sampean nyampaikan apa-apa, wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian hanya bisa ngomong tok? Yo gak waya khutbah tok, opo ae waya rapat, waya opo aja iso ngomong tok. Lima taquluna ma la taf'alun. Bahkan Allah menggunakan kalimat kabura maqtan. Kalau kabir itu besar, kalau kaburo ala wazni faula itu sangat besar. Apa nih maqtan, murkanya indallahi antaqulu ma la taf'alun, di sisi Allah. Antaqulu nek awakmu iso ngomong tok ae ngono. Enak pokoknya dirungokno omongane enak, tapi la taf'alun, gak iso nglakoni. Jadi esensinya kalau dalam hati kita tetap kepingin sesuai adab Islam kita laksanakan, maka kalaupun kita belum bisa melaksanakannya, maka setidak-tidaknya ya, apa yang saya sampaikan ini adalah bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar yang akan saya ambil manfaat pahalanya nanti di sisi Allah. Saya mengambil ininya. Dene urusan saya, nek aku cerita masalah misalkan apa bulan Muharram, di situ ada puasa yang setidak-tidaknya itu puasa yang Rasulullah sebelum diwajibkan puasa Ramadan itu adalah puasa Asyura. Jadi puasa Asyura itu dulu dilaksanakan oleh Rasulullah wajib sebelum perintah puasa bulan Ramadan. Cuma 1 hari, tanggal 10 bulan Muharram, bulan Syura itu. Nah, terus kemudian diberitahu oleh para sahabat bahwasannya tanggal 10 itu Rasulullah itu orang-orang Yahudi juga puasa. Rasulullah pun tanya, lu kenapa mereka puasa? Karena di hari itu Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Raja Fir'aun. Makanya untuk hormatnya kemudian orang-orang Bani Israel puasa di tanggal 10. Kemudian Rasulullah memberitahu, fa anna ahaqqu bi Musa min Bani Israel. Saya lebih berhak untuk mensyukuri diselamatkannya Nabi Musa timbangane Bani Israel. Maka Rasulullah ada indikasi lagi memberitahukan fa khalifuhum. Cek gak podo rek yo. Nek banyak Bani Israel tetap poso tanggal 10 tok, awak-awak nek poso cuk tanggal 10, tambahono siji ngarepe utawa siji mburine. Kemudian Rasulullah sampai tahun depannya belum sampai melaksanakan itu sudah wafat. Nah, cuma nek diterangno ngene kan sampean kan cuma pikirannya sampai di sini tok. Jadi poso Asyura itu intinya berbeda dengan orang Yahudi. Nek wong Yahudi itu poso tanggal 10. Cek gak podo Rasulullah perintah kongkon nambahi ngarepe utawa mburine. Lah biyen waktu aku nyantri pikir arek-arek, loh nek gak podo ya nek pancene wong Yahudi poso tanggal 10, awak-awak gak poso blas. Yang penting kan tidak sama kan, tidak tasabuh kan, agar tidak serupa dengan orang Yahudi. Wong Yahudi tanggal 10 Asyura poso, saya gak podo tambah ono tasu tanggal 9 utawa tanggal 11. Lalu ya gak podo maneh. Gak poso. Jadi misalkan sampai nerangkan masalah poso Asyura, mari nerangno wah muru pokoknya wis diterangno masalah fadilah dan lain macam-macam diwaca kitabe. Mari ngono sampai dewi gak poso. Coba bayangkan, adabnya itu di mana? Lo nek ngono umpamane sampai hitung-hitungan asal tidak ihana bi sunnah. Ojo terus ngene, ala wong gak urungane sunnah. Sunnah iku dilakoni ya, apik ditinggal gak apa? Gak apa-apa. Ya buyar nek ngono ya. Kita kan kadang-kadang ngono. Biyen niku sik wayahe kait-kait belajar salat, iku ket usoli diwaca komplit. Sampai takbiratul ihram bener-bener dek kuping. Palek ngene. Kabirau diwaca komplit. Bareng tambah gede ro nek sak temene rukun qauli itu cuma Fatihah. Kabirau diwaca oleh gak diwaca gak apa? Apa gak diwaca. Lho repot angin. Tambah ru kok tambah gak dilakoni. Jadi intinya merasa dirinya tidak pantas itu boleh. Merasa tidak pantas itu boleh. Tapi ndak usah diomongno. Nek sampean omongno itu nanti dununge ujub.
Sampeyan dikongkon khutbah terus wah nuwun sewu kula niku mboten pantes kula niku sik dereng takwa niku duka wong-wong niku wis modele koyo ngoten niku koyo yo ngoten. Kan akhirnya saya maksudnya ngejak sampean ngene dadi aku iku wong alim sing temen-temen duweni tata krama. Nek aku durung iso nglakoni gak wani-wani temen aku nyampe no gak koyo wong-wong iku sing tangger nyocote sak karepe dhewe. Kan nambahi ngono ya kan sakjane. Karepe kan sampean tanazuh kan, gedek-gedekno awak, ya wis ngono akhirnya ujub sampean. Ya sudahlah kalau sampean memang diserai, dijatah, jadi jatah karo pangeran. Wis moro-moro kok terus go omah terus akhirnya dikongkon khutbah, ya sudah sampean laksanakan saja. Kecuali kalau memang tidak bisa. Dan dulu pernah saya ceritakan kan, saya itu 17 tahun lupa tidak ceramah, tidak khutbah saya itu. Dan itu hanya Allah dan saya yang tahu. Kula niku ket enom metu teko pondok wis biasa ceramah ngalor gitu dan lain sebagainya. Tapi suatu saat saya merasakan ada hal-hal yang saya tidak boleh oleh Allah. Ya hanya saya yang tahu. Kecuali nek kait ngadepi khutbah atau kait ngadepi walimah, kait ngadepi pengajian terus nervous gak berwani terus merasa takut dan lain sebagainya karuan. Wong saya sudah sedikit mulai nom sampai menikah, punya anak. Tapi suatu saat ada hal-hal seperti itu. Saya ulangi lagi, saya merasa seperti itu di hadapan orang-orang. Saya bertemu hal-hal yang berbeda. Udah terus-terusan gini. Saya punya guru, sowan nang yai. Waktu itu, yai saya cuma bilang begini, wong dalane ibadah iku akeh, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Allah nyebut subul itu jamaknya sabil. Barang siapa yang memang teman-teman niati krana Allah, maka akan aku tunjukkan jalanku. Lah jare yaiku malah muni ngene, biyen wis nek ngono awakmu gak usah ceramah, gak usah ngaji-ngaji metu ya wis ana omah ae. Ya durung karuan sing mbok lakoni wingen-wingenane iku minangka ibadah. Lho kenek ngono apa gak dejak kono kene. Durung karuan sing mbok lakoni wingen-wingenane iku ibadah. Apalagi saya pernah bertemu dengan seorang kiai. Kiai itu kan NU itu macam-macam kan. Ono kiai sing wah dioyong-oyong ngalor ngidul nek istilah Pak Hasim Mujadi dulu istilah kiai sing apa kanginan. Doyang-oyonge masuk angin. Kan ono yai-yai sing gak patek mambu angin. Sampeyan dolek itu, yai-yai sing gak patek mambu angin iki. Ndak terkenal mereka. Sampeyan dolek yai-yai sing koyo ngono. Saya bertemu dengan kiai seperti itu berulang kali. Di antaranya kalimat yang waktu itu. Ya, waktu itu saya sehingga akhirnya terus positif. Nek ngono aku gak makom iki. Gak makom nuturi wong-wong. Waktu itu. Itu sekitar 20 tahun yang lalu. Nah, ketika itu beliau ngomong ini. Ibadah itu gak ono sing nyenengno. Sebab semua nafsu itu ndak ada sing seneng dijak ibadah. Nek awakmu kok ngeroso seneng ngelakoni ibadah, takeren ambek dua hal. Bisa jadi yang kamu lakukan bukan ibadah. Sing nomor loro, gerabaken awakmu. Apa iya model kaya awakmu ngene wis termasuk wong sing ahli ibadah. Hingga ngerasakno seneng ibadah. Dua hal itu kemudian ditambahin gini. Awakmu biasa nek ngaji ya apa? Nggih kadang-kadang sonten, kadang-kadang sampai dalu. Sedina kadang-kadang ping 2 ping 3 ngono. Nggih yai ngono. Seneng ngono. Ya apa kira-kira sampai tahu. Seneng ngono. Seneng ya. Wes ngono tok. Omongi ngono tok. Al-Fatihah. Ora ditungani. Kan karepe gerabaken dewi. Pokoke sampeyan nglakoni apa ae kok ndak ada. Nafsu iku mesti wanahan nafsi anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Sampeyan nek nglakoni apa acara apa kok seneng ngono iku gerabaken iki ibadah apa gak ya iki lho ngono. Nah, tapi jangan terus kemudian wah kok ibadah iku jelas terus mundur gak nglakoni. Sampeyan meninggalkan sesuatu yang takut tidak mendapat pahala itu malah tujuannya setan tambahan. Ya tetep ae lakonono, riak-riak dedek, pamer-pamer dedek, lakonono. Kalau memang terbiasa, nanti insya Allah itu menghilangkan sifat ria. Sodako sampean pikirin gini, percuma sampean sodako sakmono kae tapi diomong-omongno, gak wurungane gak ikhlas, percuma. Aduh aku gak sodako tapi ikhlas. Ya mesti aja gak sodako ya mesti ikhlas. Ya wis gak apa-apa, gak ikhlas-ikhlas dedek. Umumno masjid aku nyumbang sak mene ya, nek ben Jumat gak apa-apa.
nanti kalau sudah terbiasa. Jadi untuk masalah merasa tidak pantas karena memang belum bisa melaksanakan apa yang disampaikan, itu harus menjadi beban terus-menerus di dalam hati. Tapi jangan terus kemudian ditinggalkan. Kita dakwah, kita menyampaikan sesuatu yang saya harap diantaranya saya mendapatkan pahala dari amar ma'ruf nahi mungkarnya. Bekne terus mari ngono aku gak patek iso ngelakoni ini sik disepuro karo pangeran. Tapi bukan andalannya itu, sebab kita ingat ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kalau untuk masalah indikator ya, saya kira cukup ya itu ya. Terus kemudian indikator ilmu di dalam hati. Itu istilahnya begini loh ya, saya mohon maaf ya. Itu sama saja sebagai barometernya bahwasannya nek sampean niku kepingin digugu, maka sering kan ada kalimat begini, yai sepuh itu sebenarnya kalau istilahnya apa ya, didaktik metodik pendidikan kan wis gak ada model macam-macam kan. Pondok saya di Peloso dulu ya, pondok saya yang terakhir itu kan sampai sekarang itu dari mulai Yai Jazuli mendirikan pesantren, sekolahnya itu ada sifir namanya. Sifir itu kelas 1 sampai kelas 2. Terus kemudian ada sanawiyah kelas 4. Kemudian ada kelas 1, 2, 3, 4. Sudah selesai. Jadi tidak ada sekolah sanawiyah sampai kelas 4 itu. Yang saya tahu itu cuma di Pelosok. Setelah kelas 4 kemudian mendapat ijazah lulus. Kemudian musyawirin dari mulai Fathul Qorib, Fathul Muin, Fathul Wahab. Selesai alim sudah. Sudah dijamin pinter kalau alimnya. Nanti adabnya beda lain. Tapi yang jelas indikatornya begini, jangan berpikir tentang masalah apa ini 1, ini 2, ini tidak begitu. Tapi intinya begini, kalau sampean itu kalimatnya utawa cara wong Jawa itu digugul lah omongane iku, terus arek-arek iku iso nurut, iso nglakoni, itu kalau sampean sendiri itu orang-orang yang bertakwa. Kan ada indikasi bahwasanya Rasulullah itu ana awwalu fa'ilin ma amartu bih. Rasulullah itu kan istrinya begitu. Saya adalah permulaan dari apa-apa yang akan kalian lakukan. Jadi ketika saya mengatakan rek usahakno poso Senin Kemis ya, aku wis poso Senin Kemis ket biyen. Lho ngono lho. Re usahakno poso sunnah ayamul bid sebab iku mono minangka kelakuane Kanjeng Nabi. Rasulullah sudah melakukan itu dulu. Nah itu maksudnya adalah dirinya orang yang bertakwa. Imam Ghazali hanya mengatakan begitu, idza lam yakunil mar'u taqiyan dullat mau'idatuhu ala qulubin nas. Makanya opo si yai biyen niku kadang-kadang ceramah yo gak enak. Banyak kiai-kiai yang sekarang itu jadi ulama-ulama besar itu nyeritakno gurune niku yaine niku nek ngaji wis gak cara dirungokno iku wis gak mutu blas pisan. Saya juga mendengar dari Yehuda dulu menceritakan bagaimana kalau apa guru beliau Romone Yai Zubair nggih, Mbah Maimun itu abahnya itu nek ngaji itu ya dadak endi marek. Kadang-kadang ya keturunan barang ngene. Jadi enggak jelas. Bahkan saking akeh santrine di masa sound system belum seperti saat ini, sing pojok-pojok iki wis gak kerungu wis pokoke teko tok. Akhirnya terus kemudian sering kita diceritakan oleh kiai-kiai sekarang yang bagaimana menceritakan guru-guru beliau, bagaimana beliau waktu itu ngaji kepada kiai-kiainya. Itu seakan-akan yo gak oleh apa-apa koyo tapi karena barokahnya kemudian akhirnya di rumah alim yang semacam itu. Itu bisa jadi termasuk lam yakunil mar'u taqiyan dullat mau'idatuhu ala qulubin nas. Pokoke begini, guru-guru ya kula sampean iki nek dadi wong-wong sing teman-teman ahli ibadah, teman-teman wong sing takwa nang Gusti Allah, wis tak urusan murid itu ngomong sak kenanya ngono ae, gak terlalu ndaki-ndaki istilahnya. Itu mereka akan jadi pokoke awake iki wong sing takwa. Indikasinya yang balik kepada dirinya sendiri. Intinya begitu. Wis padha ambek lah umpamanya sampean jadi penceramah ya begitu. Gak usah terus kemudian
mikirnya terlalu ruwet, misalkan sampean mau nyeramai apa begitu, yes pokoknya teko, kemudian saya itu ikhlas berusaha untuk melakukan apa yang saya sampaikan, metune teko cangkemku ya karep-karepe Gusti Allah sudah. Kan kadang-kadang kita itu mikir begini, ada acara apa ya, sampean kebagian nyekel mic, begitu nyampe no sampai selesai terus mari ngono mudun, waduh mangga jane ono yang tak sampai no iki rek jange lali ya. Gak usah digetuni, ya berarti karepe Gusti Allah itu walaupun seluruh pendengar itu merasa yang saya sampaikan itu gak enak dirungokno kuping, tapi kalau memang Allah mengendaki dari kalimat dari mulut saya ada hidayah masuk ke hati seseorang, maka seseorang itulah yang digendaki oleh Allah. Ya wis ngono ae, wong agama iku agamane Gusti Allah. Jangan terlalu jelimet terus kemudian apa nyiapkan macam-macam. Makanya nek sampean ngundang ustaz atau ngundang kiai nggo omah, nek duwe acara apa-apa, yaine sampean dudono acara tok. Ojo ada didikte. Jarno ae urusane pangeran. Ini lho agamane Gusti Allah. Ojo yaine teko disalami mari ngono ditulungkono. Yai anu yai nggih. Nggih mriki niku tiange mau medhit-medhit yai. Dadi mungkin sampean bahas ngene. Akhire ustaze bingung iki. Sesuai dengan pesanan. Jangan gak tak omong masalah iku sok ibul bete sing ngundang jaluk ngomong ngono kok mulai gak disangoni. Wah gak karu-karuan dadine. Nek wis ngene iki akhirnya nafsu. Agama sekali lagi tidak bisa dikembangkan dengan nafsu. Idzalam yakunil mar'u taqiyan dullat mau'idatuhu ala qulubin nas. Kiranya cukup ya. Mudah-mudahan apa yang dapat saya sampaikan sesarengan kalian hidayah saking Allah Subhanahu wa taala, dan kula kali panjenengan dipun paringi kali Allah barokah ngaji, barokah ngrungokno dawuh-dawuhe ulama, barokah krungu hadis Kanjeng Nabi, menyebabkan urusan kula kali panjenengan sedaya menjadi dimudahkan oleh Allah dunyan wa akhiratan bi barakatil Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa qina wa iyyahum syarra masaibad dunya waddin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afwu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi halaqah aswaja yang telah disampaikan oleh yang terhormat Bapak Kiai Haji Husnul Ma'arif dari Sidoarjo. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan tadi membawa wawasan dan pengetahuan bagi kita, serta mudah-mudahan menambah motivasi bagi kita sebagai pendidik dan guru yang tergabung dalam Pergunu sekabupaten Sidoarjo ini untuk menjadi guru yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kami hormati, kiranya acara demi acara sudah kita lalui bersama. Saya pribadi sebagai pembawa acara dari awal hingga akhir, apabila terdapat kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.